Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan belajar membuat website text to image atau image generator dengan menggunakan JavaScript dan juga OpenAI. Jadi aplikasi ini, si user bisa menguraikan gambar yang mau dia cari. Setelah itu kita minta OpenAI untuk mengenerate gambar tersebut dan menampilkannya di aplikasi kita. Jadi hasil gambarnya bukan dari database kita ya teman-teman, tapi dari OpenAI. Untuk tampilannya seperti ini ya. Di sini si user bisa menguraikan gambar yang mau dia cari. Misalkan kucing main ponsel. Generate. Nah, tampil ya gambar yang dicari. Kita coba lagi. Misalkan pesawat terbang di atas gunung. Kita juga bisa tentuin gambarnya ya. Saya coba aja 2. Kita klik generate. Nah, tampil ya gambar yang dicari, dan gambar ini kita ambil dari OpenAI teman-teman, bukan dari database kita. Lalu kita juga nanti buat di sini tombol download ya. Kalau kita klik, masuk gambarnya. Kita lihat. Nah, ini ya gambar yang barusan kita download ya. Nah, sekarang kita mulai buat aja ya. Kita ke Explorer. Di sini kita buat dulu foldernya AI image. Lalu folder ini kita buka di text editor. Kita buat file baru. Saya kasih nama index.html. Ketik tanda seru di sini. Lalu enter. Nah, otomatis dibuatin ya. Ini saya tutup aja. Untuk title-nya saya ganti AI text to image. Lalu di sini saya ketikin AI image. Sekarang kita tes ya. Nah, ini saya jalanin pakai live server. Udah tampil ya. Sekarang kita atur CSS-nya. Untuk CSS kali ini saya mau pakai framework Bootstrap teman-teman, supaya lebih cepat dan supaya kita juga lebih fokus di JavaScript dan AI-nya. Kita ketikin di sini Bootstrap. Klik di sini. Kita ke dokumentasinya. Nah, kita perlu CSS dan JavaScript-nya ya. Ini CSS-nya, saya copy aja. Ctrl C. Saya taruh di sini. Lalu kita perlu juga JavaScript-nya. JavaScript-nya ini ya. Ctrl C. Paste sini. Save ya. Sekarang kita lihat. Nah, udah berubah ya. Sekarang kita mulai desain tampilannya. Sekarang ini saya hapus lagi. Saya buka tag div. Saya kasih kelas container fluid biar penuh ya. Terus saya kasih kelas lagi text center biar ke tengah. Dalam saya buka tag div, saya kasih kelas row. Padding Y nya saya kasih
4, lalu kanan kirinya padding X saya kasih 3. Saya buka tag div, saya kasih kelas kolom LG 6, kolom MD 8. Biar ke tengah saya kasih kelas margin X nya auto. Jadi kalau di layar besar ya 992 pixel ke atas itu kolomnya lebarnya 6, kalau di layar medium maka lebar kolomnya 8. Saya buka tag H1, isinya text to image with AI. Saya kasih kelas margin bottomnya 3. Kita lihat, nah gini ya. Kita lanjutin lagi. Saya buka tag P, saya kasih kelas font size nya 5. Isinya mengubah kata-kata yang Anda tulis menjadi gambar menggunakan AI dan JavaScript. Kita cek. Oh, saya pengen agak tebal ya. Saya tambahin kelasnya di sini FW medium. Nah gini. Sekarang saya buka tag form. Actionnya biarin aja. Saya kasih kelas border. Displaynya flex. Lalu padding X nya 2, padding Y nya 1, lalu saya tambahin lagi margin X auto biar ke tengah, lalu margin topnya 4, setelah itu margin bottomnya 3, lalu biar bulat ujung-ujungnya saya kasih rounded fill. Cek, nah gini ya. Untuk isinya ada 3 ya. Yang pertama select box untuk nentuin jumlah gambar, yang kedua input box untuk teks gambar, dan yang ketiga button generate. Sekarang kita ke Bootstrap. Kita ketikin di sini select box. Form select ya. Saya pakai yang ini. Paste sini. Di sini saya langsung kasih value aja. Path. Isinya 4 gambar. Ini 3. Sini 3 gambar. Ini 2 gambar. Yang ini 1 gambar. Kita lihat. Nah gini ya. Sekarang kita aturin lebarnya. Sama ini kan ada box shadow, kita buang. Sini ya. Shadow none. Ini untuk kebuang box shadow. Lalu untuk kebuang bordernya saya kasih border 0.
Untuk merubah kursornya jadi bentuk tangan ya, bukan panah, kita kasih roll button. Untuk merubah lebarnya ya, lebarnya kan kelebaran dia. Kasih style, width-nya 130 pixel. Cek, nah gini. Sekarang kita buat input box-nya. Input, type-nya text, kasih class, form control. Kita kasih kelas lagi, padding start-nya 0 biar mepet kiri ya. Lalu shadow none, ngebuang box shadow. Setelah itu border 0 untuk ngebuang border. Saya kasih juga placeholder, isinya uraikan yang Anda cari. Ini. Sekarang kita buat buttonnya. Button, type-nya submit, kelasnya btn primary. Terus saya kasih lagi rounded fill. Saya kasih lagi jaraknya padding x 3. Isinya generate. Cek. Nah gini. Sekarang saya mau ngasih background di sini ya. Kita siapin dulu gambarnya. Ini gambar yang mau saya pakai ya. Ukurannya 745 x 213 pixel. Ctrl C. Kita buat folder baru. Namanya gambar. Paste sini. Kita balik lagi. Kita ke sini ya. Saya kasih style. Background. Sini URL. Lalu kita arahin ke folder gambar. Lalu ke BGAI. Nama file kita tadi ya. Kita atur posisinya. Center seperti tengah. Lalu ukurannya. Cover ya. Nah gini. Kita cek. Nah gini ya. Sekarang kita atur lagi nih tulisan sama formnya ya. Sini saya kasih kelas text white. Sini text white. Di sini saya kasih kelas bg white. Kita lihat, nah gini ya. Sekarang kita mulai buat galeri untuk gambarnya ya. Ke bawah. Kita buka tag div. Saya kasih kelas display-nya flex. Saya kasih lagi untuk rata tengah. Justify content center. Lalu biar bisa ngegulung ketika dikecilin, saya kasih lagi kelas flex wrap. Lalu margin topnya 5. Di sini kita buka tag div, saya kasih kelas display-nya flex. Lalu untuk rata tengah justify content center. Saya tambahin lagi align item center. Ini untuk rata tengah secara vertikal. Lalu posisinya saya kasih relatif. Margin bottomnya 3, margin X-nya 2. Lalu di sini saya tambahin kelas punya kita ya, bukan punya Bootstrap, namanya image box. Isinya kita kasih gambar. Kita siapin lagi gambarnya.
pakai 4 gambar ini ya. Ukurannya 1024 x 1024 pixel. Di sini ukuran panjang lebarnya saya buat sama ya. Kalau punya teman-teman nggak sama silahkan diedit dulu ya. Atau kalau mau pakai gambar punya saya nanti saya sediain di deskripsi video. Ctrl C. Ctrl V. Kita balik lagi. Saya buka tag EMG. Search-nya kita arahin ke folder gambar. Lalu ke file gambar 1.png. Lihat dulu. Nah, gini ya. Sekarang kita atur ukurannya. Lalu di sini saya kasih kelas width-nya 100, H 100, lalu supaya nggak tajam saya kasih kelas rounded. Nggak berubah ya. Kita cek lagi. Di sini saya kasih style, kita atur width-nya di sini. Saya buat 300 pixel. Nah, baru berubah ya. Sekarang kita copy. Satu, dua, tiga. Jadi semuanya 4 ya. Tinggal kita rubah. Di gambar 2. Di gambar 3. Ini gambar 4. Kita lihat. Nah, gini ya. Sekarang kita cek responsifnya. Ini untuk tab ya. Dan ini untuk mobile. Di sini kurang ngepres ya. Jadi kita atur lagi CSS-nya. Ke atas. Sebelumnya di galerinya kita kasih ID dulu ya. Di sini ID-nya galeri. Kita buka text style di sini. Saya kasih komentar dulu. Responsive mobile. Add media screen and max width. Untuk mobile itu 576 pixel. Panggil galerinya. Pertama tingginya mau saya kurangin ya. Margin topnya 30 pixel. Lalu kita tambahin keyword important supaya nggak konflik. Panggil lagi galeri. Kita panggil image box. Width-nya biar besar kita kasih 90%. Kita kasih lagi keyword important. Kita lihat. Nah gini ya, udah besar dia. Kecil di tab, di mobile besar. Tampilannya sudah, sekarang kita buat JavaScript-nya ya. Kita buat file baru namanya script.js. Ini belum kita tambahin ya. Script.js. Lalu kita tambahin ID ya untuk elemen yang kita perluin. Pertama di form. ID-nya form AI. Setelah itu di tombol generate. Sini ya. Saya kasih ID-nya button generate. Sekarang kita buat variabel untuk nangkep elemen tadi ya. Cons. Yang pertama form AI. Ini untuk nangkep form tadi ya.
dokumen get element by ID form AI. Yang kedua, button generate. Button generate. Satu lagi untuk galeri ya. Galeri itu ID-nya galeri ya. Sekarang kita buat fungsi untuk event submit-nya. Form AI add event listener. Eventnya submit. Lalu untuk fungsinya kita pakai anonymous function. Pertama kita tangkap dulu jumlah gambar dan teks gambar ya. Const jumlah gambar sama dengan dokumen get element by ID. Ini kita belum buat ya ID-nya ya. Nanti kita kasih nama ID-nya itu jumlah gambar. Lalu kita ambil value-nya. Copy. Satu lagi untuk teks gambar. Kita juga belum buat nih ID-nya. Sekarang kita balik lagi. Sini ya. ID-nya jumlah gambar. Ini ID-nya teks gambar. Sekarang kita cek dulu ke konsol. Konsol log jumlah gambar teks gambar. Sekarang kita lihat. Kita refresh dulu ya. Kita ketikin di sini kucing main ponsel. Klik. Kita lihat. Konsol nggak ketangkap ya. Kita coba lagi. Kucing berenang. Nah, muncul sebentar terus hilang lagi ya. Soalnya dia nge-reload teman-teman. Ini kan tombol submit nih. Supaya nggak nge-reload, kita buat event prevent default ya. Sini parameter saya kasih event. Boleh event, boleh ya. Event prevent default. Sekarang coba kita tes lagi. Bikin kucing berenang. Jumlahnya 3. Klik. Nah, ketangkap sekarang ya. Ini saya close aja. Sekarang gambar ini kita ganti ya. Kita komentar aja. Pertama kita buat variabel yang isinya string kosong dulu teman-teman. Let image result sama dengan begini. Lalu kita buat looping untuk nampilin gambar yang kita dapetin dari OpenAI. For, saya pakai for aja di sini. I-nya 0. Lalu yang ini kita ganti jadi jumlah gambar. Lalu i++. Kita hapus. Lalu di sini image resultnya kita isi. Plus sama dengan, kita gabungin ya. Saya kasih backtick dulu. Kita ke sini. Yang ini kita copyin aja. Paste. Setelah itu isi galerinya kita ganti.
gallery inner HTML sama dengan image result. Kita cek sekarang. Kita basing dulu ya. Klik. Gak jalan ya. Kita cek lagi. Ke atas ya. Oh, ini G-nya kecil ya. Kita lihat lagi. Nah, ini G kecil kan. Sekarang coba kita tes lagi. Bikin passing ya. Nah, udah jalan ya. Udah berubah nih. Untuk nampilin gambar dari OpenAI, itu kan ada proses beberapa second ya. Nah, sambil nunggu ada tampilan yang mau kita ubah. Yang pertama ini ya. Tombol ini kita disable nih. Sini kita panggil button generate. Kita atur set attribute disable, value nya true. Lalu tagnya juga kita ganti, button generate inner tag sama dengan generating. Lalu di sini gambarnya juga mau saya ganti ya, pakai gambar loader ya. Kita siapin lagi gambarnya. Nah, ini ya, tipe filenya SVG. Ctrl C. Paste. Kita balik lagi, yang diganti. Loader SVG. Kita coba lagi, klik. Nah, ini udah disable ya. Cuman ini kegedean nih. Kita atur lagi CSS-nya. Di sini kita tambahin kelas punya kita. Saya kasih nama loading. Lalu kita atur CSS-nya. Gallery. Lalu kita panggil image box. Lalu kelasnya loading. Kita masukin IMG. Kita atur sekarang. Width-nya kita buat jadi 20%. Kita kecilin ya. Lalu kita kasih lagi keyword important dan gak konflik. Copy yang ini untuk height. Cek. Bikin. Nah, jadi kecil banget ya. Soalnya tinggi image box-nya juga berubah nih. Kita atur lagi. Sini tambahin gallery image box loading. Sini kita atur height-nya 300 pixel. Cek lagi. Klik. Nah, udah oke ya. Sekarang kita buat fungsi untuk ngerubah gambar ini, gambar loader tadi ya, dengan gambar yang kita dapetin dari OpenAI. Nama fungsinya itu generate gambar AI. Ini kita belum buat ya. Parameternya yang pertama jumlah gambar, yang kedua teks gambar. Sekarang kita buat fungsi ini. Function generate gambar AI. Keywordnya jumlah gambar dan teks gambar. Di sini saya tambahin keyword asynchronous. Jadi dalam fungsi ini kita akan mengirimkan request ke OpenAI secara asinkronus. Saya kasih komentar, kirim request ke OpenAI.
const response. Ini untuk nampung data yang dikirim ya. Const response. Kita buat variabel dulu untuk nampung datanya. Wait fetch. Sini kita pakai fetch API ya untuk kirim requestnya. Pertama kita perlu URL-nya ya. Bikin aja di sini OpenAI. Klik di sini. Ke sini lalu ke dokumentasi. Ini close saja. Kita ke sini. Lalu ke image. Untuk URL-nya itu ini teman-teman. Ctrl C, paste. Setelah itu kita masukin juga pertama metodenya. Metodenya itu post. Setelah itu header. Headernya itu ini teman-teman. Ya. Ctrl C. Paste sini. Sekarang kita benerin. Tanda kutipnya ya. Saya pakai backtick ya. Ini ya. Headernya sudah, sekarang bodinya. Bodinya itu JSON string 5. Jadi data kita itu kan objek JavaScript ya. Jadi sebelum dikirim kita ubah dulu ke JSON. Yang pertama itu kita perlu ini teman-teman. Nah ini promptnya ya. Deskripsi gambar yang mau dicari ya. Promptnya itu teks gambar. Setelah itu n ini untuk jumlah gambar yang kita pinta ya. N itu jumlah gambar. Nah kalau begini string teman-teman, kita perlunya integer. Jadi kita parsing dulu. Parse integer. Setelah jumlah gambar, ini ya ukuran gambarnya ya. Size kita pakai yang 512 saja. 512 kali 512. Setelah jumlah gambar, kita perlu formatnya ya. Nah ini B64JSON. Response format B64_JSON. Nah sekarang kita buat pengecekan. If response sama dengan 200, ini berarti berhasil ya. Maka kita ambil datanya ya. Const data sama dengan await response.json.
Lalu kita buat fungsi untuk merubah gambarnya dengan gambar yang dari OpenAI ya. Update image result. Ini ya. Else kalau gagal dikasih alert. Pesannya generate gambar gagal. Pastikan key API Anda benar. Setelah itu tombol generate-nya kita aktifin lagi ya. Button generate, remove attribute. Kita buang disable-nya. Lalu teksnya juga kita balikin lagi. Generate inner tag sama dengan generate. Sekarang kita buat variabel APC-nya ya. Cons open API key. Pertama kita pakai yang salah aja dulu ya. Sekarang coba kita jalanin. Klik di sini. Nah, generate gambar gagal ya. Soalnya emang key API-nya tadi asal-asal ya. Sekarang kita buat yang benar. Pertama kita buat dulu fungsi ini ya. Update image result. Function update image result. Parameternya saya kasih nama array image. Array image for each. Parameternya yang pertama saya kasih nama image item. Ini tuh gambar yang kita dapetin dari AI. Yang kedua index. Ini untuk index image box. Sekarang kita buat variabel menangkap image box. Sama dengan gallery query selector all. Kita ambil kelasnya tadi image box. Kita masukin indeksnya. Lalu kita buat variabel lagi untuk nangkep gambarnya. Let gambar AI sama dengan image box query selector, kita ambil elemen EMG-nya ya. Nah, di sini kita generate gambarnya. Generate AI image. Cons, kita buat variabel untuk nangkap gambarnya. Gambar AI generated sama dengan saya kasih backtick ya, data image ke file JPEG, formatnya base 64 dolar, image item formatnya b64_JSON. Lalu kita masukin gambarnya ke tag EMG-nya ya. Gambar AI src sama dengan gambar AI generated. Setelah gambarnya masuk, kita buang lagi kelas loadingnya ya, supaya ukuran gambarnya kembali normal. Gambar AI onload sama dengan
pakai array function di sini. Image box, class list, remove. Kelasnya loading, kita buang. Sekarang kita perlu key API-nya ya. Untuk mendapatkan key API free dari OpenAI, kita mesti punya akun dulu ya teman-teman. Dan umur akun kita juga nggak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi kalau teman-teman udah punya akun tapi udah lama ya, silahkan buat yang baru. Saya klik di sini, sign up. Kalau teman-teman belum punya akun, silahkan buat di sini ya. Karena saya udah punya, saya langsung login aja. Klik di sini. Saya masukin email saya, abisanara@gmail.com. Passwordnya ke sini, lalu ke API key. Saya klik di sini. Kita buat key API-nya, klik di sini. Nah, ini ya key API-nya ya. Di sini dia bilang untuk keamanan key API ini tidak akan ditampilkan lagi. Jadi kita mesti simpan nih. Klik copy. Kita balik ke sini. Ini kita ganti. Sini, klik done. Nah, untuk ngecek pemakaiannya, klik di sini usage. Di sini limit free key API kita itu $5 ya. Jadi tiap kali kita ngambil gambar ke OpenAI maka akan berkurang. Karena saya udah pernah punya key API free ya, maka di sini pemakaiannya udah $2 ya. Kalau teman-teman yang baru buat di sini masih 0 nih. Sekarang coba kita tes ya. Kita refresh dulu. Masukin aja di sini kucing main ponsel, tampil ke dia. Gagal ya, kita cek lagi. Cek ke bawah. Bisa ganti ya. Jadi oke. Ini JSON-nya huruf kecil ya, bukan huruf besar. Save, kita coba lagi. Kucing main ponsel. Nah, berhasil ya. Coba lagi misalkan 2 gambar. Kita ganti bayi berenang di kolam. Nah, yang kedua ini error ya. Jadi sini kita perlu variabel tambahan yang isinya boolean. Ke atas. Let. Saya kasih nama generate gambar sama dengan false. Pertama kita buat false dulu. Lalu di sini setelah berhasil ya, kita buat lagi generate gambarnya tetap false. Dan di sini ketika baru mulai ya, generate gambarnya sama dengan true. Sekarang live servernya juga mau saya matiin ya. Ke sini. Open in default browser. Ini saya matiin. Saya ketikin kucing main ponsel. Tampil. Coba lagi. Bayi berenang di kolam. Nah, tampil ya. Sekarang saya menambahin tombol download ya, supaya gambar yang tampil ini bisa kita unduh. Ke sini. Sini ya. Saya buka tag A,
Lalu hrefnya kita kasih pagar dulu. Lalu kelasnya button secondary. Lalu posisinya absolute. Supaya di bawah kita kasih lagi kelasnya button 0. Lalu supaya di kanan kita kasih n0. Saya tambah lagi margin bottomnya 3. Lalu margin n-nya juga 3. Lalu saya tambahin kelas punya kita ya. Namanya button download. Kita kasih title download gambar ini. Lalu kita atur dulu CSS-nya. Gallery, image box, button download. Pertama kita hilangin dulu. Kita atur opacity-nya 0. Gallery, image box, not loading, hover, button download. Jadi ketika gambar sudah tampil, tombol downloadnya kita tampilin kalau di hover sama user ya. Opacity-nya 1. Lalu supaya smooth tampilnya kita kasih transisi 0,3 second. Ke sini, ke atas ya. Kita atur lagi di sini. Kita tangkap dulu tombol downloadnya. Button download sama dengan image box, query selector, sama kelasnya button download. Lalu di sini kita atur button download, set attribute. Hrefnya kita isi dengan gambar yang kita dapat dari OpenAI. Kita copy dari sini. Lalu button download, set attribute, download. Jadi ketika tombol download diklik, otomatis download ya. Lalu di sini kita tentuin nama filenya, image AI. Sekarang kita refresh dulu. Ketikin pesawat terbang di atas gunung. Gak bener ya. Kita cek lagi. Kita ke bawah. Ini tutupnya belum ada ya. Sama kita juga belum punya iconnya ya. Kita ke bootstrap, ke icon, kita ke bawah, kita copy insidennya ya. Paste. Sekarang kita ke atas. Tikin sini download. Pilih ini, copy, paste. Sekarang kita cek. Kita refresh dulu. Tikin pesawat terbang di atas gunung. Tampil ya. Nah ini tombol downloadnya. Klik, masuk dia.
Lihat gambarnya. Nah, tampil ya. Kita coba satu lagi. Bayi berenang di kolam. Kita coba download. Masuk. Kita lihat. Nah, masuk ke gambarnya. Jadi ini teman-teman, website text to image atau image generator dengan OpenAI dan juga JavaScript. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah di Coding Line.